Saya langsung WA Abraham. Kebetulan saya kenal Abraham, kenal baik. Di Makassar sejak tahun 98 saya sudah kenal dia. Jadi saya bilang, bro, penjelasan Roy Suryo itu ada banyak unsur gagal teknisnya. Oh ya, kata dia begitu ya? Saya bilang, iya. Izinkan saya kutip kanal YouTube Anda untuk saya bikin penjelasan. Lalu saya bikinlah penjelasan di berupa video di Facebook waktu itu. Hanya saya telat sekitar 5 hari karena saya suasana pasca. Setelah pasca baru saya bikin video ini. Jadi hal yang fatal dari Roy Suryo seperti yang Bang Jos sudah bilang tadi menggunakan ELA. Ya, saya latar belakang saya teknik elektro juga sama si Bang Jos. Saya dari Unhas. Ya. Dia menggunakan ELA untuk satu dokumen yang sebenarnya bukan merupakan produk digital langsung. Mungkin itu tugas kita bersama memahamkan kepada masyarakat. Harus bilangkan lagi bahwa jasa kita itu, jasa Pak Jokowi dan sampai generasi saya pun itu adalah kertas. Itu bukan merupakan misalnya sebuah file digital yang kemudian kalau dia di-download bisa ada pilihan koma separated atau dalam bentuk kolom, bentuk apa, itu baru dibilang digital. Atau ijazahnya itu dibuat dengan menggunakan sistem komputer dan filenya disimpan lalu dicetak lalu diberikan kepada para wisudawan. Kan tidak begitu. Yang bisa dianalisis itu pada saat pembuatannya kalau sudah menggunakan komputer. Nah, saya jelaskan kepada Abraham Samad. Satu kesalahan pertama adalah Chinese Roman. Chinese Roman itu saya bilang itu sudah digunakan puluhan tahun sebelumnya. Hanya saja baru diambil oleh Microsoft pada tahun 1992. Buku pelajaran Balai Pustaka zaman SD tahun 80-an awal dan mungkin bapak-bapak yang ada di sini yang SD-nya tahun 76 ke atas itu pakai Times New Roman. Buku di bawah bendera revolusi Bung Karno tahun 1964 itu pakai Times New Roman. Nah, lalu saya bilang teknologi komputer itu pada awalnya melihat ke belakang, yaitu, oh ini ya, cetakannya seperti ini, maka komputer mencoba mengikutinya, teknologi mengikutinya, para pembuat software mengikuti apa yang sudah dilakukan orang secara analog. Pada zaman sekarang, komputer sudah melihat ke depan, apa yang belum terjadi sudah bisa dibuat sejak sekarang, salah satunya kan adalah AI. Nah, jadi dalam hal ini, baik Richmond dan Roy, hanya kurang literasi saja bahwa Chinese New Roman itu sudah ada dan mereka salah patokannya karena tahun 92 dirilis oleh Microsoft. Padahal Microsoft itu membayar lisensi pada pemiliknya di London, ya. Nah, terus mengenai tadi saya sudah pilih mengenai unsur warna. Saya katakan kepada Pak Abraham bahwa warna itu, gambar itu dibentuk kembali, distrukturisasi kembali dalam layar komputer itu dengan menggunakan rumus RGB, red, green, blue. Kebetulan sekali cat UGM itu kan warna merah. Maka dengan demikian kita akan bisa mendeteksinya di atas jas Jokowi yang berwarna hitam. Secara kasat mata biasa mungkin tidak bisa melihatnya. Tapi kalau mata saya tanpa menggunakan komputer pun atau tanpa menggunakan alat-alat canggih, kita sudah lihat aja itu ada merahnya di. Nah, tapi untuk meyakinkannya secara matematika, secara terlihat, jadi kita pakai color picker, maka unsur warna merah itu ada. Kalau kita ikut lintasan cat itu ada di situ. Memang ada yang tidak, ada yang ada. Itu jawabannya adalah karena foto Jokowi itu kan sudah dicetak, sudah dicuci sebelumnya ya, foto fisik. Ada yang bikin kan, sudah ada tinta hitam jasnya. Maka ketika dicek sama cat, ya, dia tidak langsung meresap utuh, tapi ada yang mengalirnya sedikit, ya. Bahkan kalau kita pakai Photoshop kelihatan mengalir ke arah sini. Itu artinya lebih rendah secara fisik, dicatnya kan lewat sini.
Dia agak mengalir ke sini, terkumpul di sini. Nah, jadi kita langsung lihat saja dengan color picker RGB. Warna apapun dalam gambar itu tersusun semuanya oleh red, green, blue. Hanya komposisinya yang berbeda. Mulai dari skala 0 berarti dia sangat terang, dan 255 dia menuju ke gelap. Nah, saya temukan banyak unsur red tambahan di atas lintasan yang menurut brosur itu tidak ada titik merahnya. Kemudian parahnya lagi, Ron itu dalam tayangan di Abraham Samad Sikap, dia bilang ini dibuatnya sama seperti dalam film Argo, film yang dibintangi Ben Affleck, dia bilang begitu. Itu memang film yang dibuat oleh Hollywood, upaya penyelamatan sandera pegawai kedutaan Amerika pada saat revolusi Iran tahun 79 dan 80. Jadi dia mengatakan bahwa itu di paspor itu diiris pelan-pelan, kemudian dimasukkan foto orang yang disamarkan, begitu. Nah ini kan konyol karena dia hanya berdasarkan film. Sementara film itu ada unsur dramatisasinya. Dalam isi film Argo itu sendiri tidak ada itu adegan itu foto di sayap diganti dengan tubuh orang lain, itu nggak ada. Itu unsur dramatisasi belaka. Dan pada kenyataan yang sebenarnya adalah hanya karena cap paspor yang mereka dibuat oleh pemerintah Kanada itu tidak menggunakan sistem penanggalan yang digunakan di Iran, maka dibuatlah di lokasi ketika agen sudah menyusup di Teheran. Dia menggunakan paspor cadangan. Jadi tidak ada urusan diiris-iris gitu. Nah, lalu dia menggunakan face recognition, face comparison seperti Bang Jo tidak jelaskan tadi. Yang terjadi dia hanya menemukan mirip, ya, hanya sekedar mirip bahwa foto Pak Jokowi mirip dengan foto yang dia sebut nama di Masno. Nah ini kan sepupunya, ada pertalian darah, maka sangat wajar seorang sepupu atau kemenakan ya, ada pertalian darah yang sangat dekat, maka wajar kalau wajahnya mirip. Dan di dalam aplikasi itu face comparison itu kan terserah developer webnya. Kalau kemiripan 80% dia sebut match, ya match hasilnya. Kalau kemiripan 90% dia sebut match, ya match. Kalau kemiripan 70% disebut match, ya match. Begitu. Ini kan masalah kesukaan developernya saja. Nah, dalam hal ini Roy Suryo telah mengutip itu, menggunakan measurement yang digunakan oleh pembuat software bahwa kalau di atas 90% match, lalu dia tarik menjadi kesimpulan dia. Ini kan fatal, sangat fatal. Dan dia kemarin bersembunyi bahwa 99,9% itu match. Itu kan hanya statement dari software. Begitu. Lalu dia bilang yang 100, kalau benar 100% itu tidak mungkin lah. Ya karena memang software menetapkan demikian. Nah, kalau software menetapkan kalau 90, bukan 99 ya, 90,1% itu match, dan dia mengutip itu, ya sudah menjadi tanggung jawabnya. Maka dia terkelirukan oleh software tersebut. Tapi intinya adalah, it proves nothing. Itu hanya sekedar mirip. Foto dalam ijazah, yang disebut ijazah Pak Jokowi, dengan foto seseorang bernama di mata, memang mirip. Tidak ada yang bisa dilakukan, tidak bisa kita menyimpulkan bahwa dia menyimpulkan bahwa fotonya itu diiris, ditempel dengan foto Dumatno karena orangnya mirip. Begitu. Itu satu kesimpulan yang menurut saya sangat salah. Lalu kemudian tadi saya sempat baca ada yang tulis mereka tidak membandingkan dengan ijazah 1123. Itu benar. Jadi, kalau kita berpikir secara logis, mereka membandingkan ijazah Pak Jokowi kalau nggak salah 1120 nomor serinya. Dibandingkan dengan 1116, 1117. Ya, memang kalau dilihat analisa mereka, pernyataan mereka memang benar. Huruf-H-nya katanya keluar dari logo, apa saja itu benar, tidak salah. Tetapi 1123 itu persis dengan Pak Jokowi. Ya, tidak keluar dari logo huruf-H-nya, mirip persis kecuali hanya nama dan judul skripsinya. Nah, ini kan sebenarnya hanya mengatakan bahwa Fakultas Kehutanan UGM kemungkinan memesan template ijazah di lebih dari satu tempat. Itu kan biasa. Pada tahun 80-an gitu loh. Iya kan?
Tergantung. Dia mau pergi ke percetakan sana, dia bawa template awal, percetakan ini, kemudian Fakultas Kehutanan UGM mengatakan kami mau yang begini, bikin. Ya, dibikin. Lalu karena orderan di tempat percetakan ini penuh dan dibutuhkan segera cetak dalam bentuk banyak, bisa saja ke tempat percetakan lain. Kami pesan di Anda 100 eksemplar, tolong bikin seperti ini. Maka ada setidaknya ada lebih dari satu tempat percetakan UGM mengorder ijazah. Dan dugaan saya nomor urut ijazah 11 sampai 19 1119 itu di percetakan A. Nah, 11, 20, 21, 22 ke atas itu di percetakan B atau template B begitu. Karena 1123 saya sendiri sudah lihat itu mirip dengan punya Pak Jokowi, dan Pak Jokowi dengan si 1123 beda dengan 1116 dan 1117. Memang beda. Tapi itu tidak membuktikan bahwa itu hanya membuktikan bahwa template-nya setidaknya ada dua atau dibuat di dua tempat. Nah, kemudian satu hal lagi dari untuk masyarakat sebenarnya salah satu hal yang bisa langsung meng-KO gitu ya. Ini pendapat palsu nih, pendapat abal-abal nih, bahwa di dalam foto ijazah Jokowi itu tidak ada unsur merahnya. Kan banyak anak-anak SMK yang sekarang tahu gitu. Mainkan saja, buka picture manager, mainkan tingkat kecerahan, tingkat kontras, tingkat hue. Teorinya begini, tidak terlihat kasat mata karena jas Jokowi hitam, dan warna hitam itu hukumnya memang menyamarkan warna lain. Oke? Nah, kita naikkan kecerahan. Naikkan kecerahan itu dalam teori pengolahan citra itu untuk menaikkan semua nilai unsur R, G, dan B yang membentuk gambar piksel, warna piksel. Setelah dinaikkan, otomatis unsur merah yang tadi sempat terserap oleh hitam akan ikut naik. Lalu kemudian kita kontraskan. Karena kontras akan memisahkan antara yang sedikit yang beda, warnanya beda akan makin kelihatan. Dan kita mainkan hue-nya. Ya, maka akan kelihatan tuh unsur warna merah di lintasan cap UGM di Jokowi ini, dan kelihatan dia mengumpul di bagian pundak. Itu menjelaskan bahwa karena cap itu jatuh di atas foto yang licin, sudah ada cetakan sebelumnya warna hitam, maka secara mikroskopiknya dia mengalir dan kelihatan ada di pundak. Gitu. Bahkan cipratannya kalau saya pakai color pick, saya dapat di bagian sini, bahkan di bagian sini ada. Sayangnya yang diambil oleh Bung Rismon itu hanya satu dan tidak ada yang lain. Saya melihat dia hanya melihat yang penting unsur R-nya di situ tidak ada, itu yang dia tampilkan dan disebarkan kepada publik. Dan satu lagi Bang, bahwa sebagai orang yang kuliah di elektro telekomunikasi gitu, saya ingin orang seperti Bang Yosua itu menjelaskan gitu kepada publik bahwa telematika itu adalah kombinasi telekomunikasi dan informatika. Telematika nggak ada hubungannya dengan edit gambar, analisis gambar. Tidak ada kaitan sama sekali. Gitu. Kemudian ELA, gitu kan? ELA pun tidak ada urusan dengan telematika. Nggak ada urusan. Karena ELA itu hanya software untuk menganalisis seperti yang Bang Joshua udah tunjukkan tadi. Gitu. Dan satu hal tentang ELA, pembuatnya sendiri, ini kan pernah kontroversi pada saat World Press Photo, ya, di Eropa pada tahun 2013. Di mana dia mengatakan bahwa pemenang World Press Photo itu, fotonya itu telah mengalami edit. Nah, panitia kan kemudian melakukan perbandingan independen. Karena tidak ingin kehilangan muka, panitia melakukan perbandingan independen. Dan ada profesor dari Inggris yang menjadi turut pemeriksanya. Nah, ternyata setelah dilakukan penelitian independen, software ELA yang digunakan itu untuk foto yang sengaja diedit, software itu ternyata tidak menemukan tanda-tanda pengeditan. Sebaliknya,
Untuk software yang benar-benar asli, sorry bukan software, bahan digital yang benar-benar asli dideteksi sebagai telah mengalami pengeditan. Lalu pembuat software itu mengatakan bahwa sebenarnya ELA itu bukan one button solution, ya, bukan one button solution, bukan memasukkan enter langsung kelihatan, tidak. Itu masih membutuhkan berbagai keahlian lain. Salah satunya adalah fotografi, kalau itu menganalisis foto. Kemudian yang kedua juga adalah kemampuan di bidang elektronika mengenai kompresi. Karena ELA ini pada dasarnya bekerja membandingkan dua file. Filenya benar, kata Bang Jos, harus file hasil jepretan diambil dari fotonya, diambil dari kameranya, atau file di scan dan diambil filenya. Nah, itu harus dalam bentuk lossy format. Salah satu yang populer adalah JPG. Nah, katakanlah misalnya yang benar itu adalah kalau ijazah Pak Jokowi di scan, satu, ya, di scan, kemudian di save up lagi dengan melakukan kompresi yang drastis sampai 80 atau 90%. Lalu ELA membandingkan antara file asli dengan file hasil save up tadi yang sudah dikompres sangat drastis itu. Nah, dari situ akan kelihatan bagian-bagian apabila diedit, dimasukkan gambar lain, dia sudah terkompres maksimal dan tidak bisa lagi dikompres lebih lanjut, maka jejaknya akan terlihat. Itu disebut artifak. Dan untuk memahami itu artifak atau bukan, dibutuhkan lagi keahlian baru. Begitu. Nah, yang dilakukan oleh Roy Suryo, saya lihat dalam penjelasannya adalah, dia hanya mengelakkan ijazah Jokowi, dia tidak menunjukkan di titik-titik mana kecurigaan-kecurigaan dia, bahkan dia tidak tunjukkan sama sekali, dia hanya bandingkan dengan dia mengelakkan ijazahnya sendiri. Ini kan sudah secara prinsip ELA-nya sendiri kan udah nggak jalan. Dia hanya mengatakan bahwa kalau ijazah yang tidak mengalami manipulasi, seperti punya saya ini mulus, seperti punya bapak itu, dia bilang, itu kelihatan banyak, mohon maaf ya Pak Abraham Samad, seperti banyak kotoran burung, bercak-bercak di mana-mana. Nah itu kan salah, karena dia tidak membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah Jokowi yang dikompres drastis. Dia tidak membandingkan ijazah dia dengan ijazah dia yang dikompres drastis. Dia udah salah besar, sangat salah. Nah, seperti Bang Jos bilang tadi, benar, saya kehilangan. Foto itu, kalau misalnya ijazah Pak Jokowi memang dimanipulasi, ya, kemudian dipaparkan kepada publik, kalau dimanipulasi berarti manipulatornya pintar dong. Pasti. Kalau berani menyampaikan ke publik. Nah, kalau dia pintar, berarti dia bikin manipulasi dulu, kemudian dia print. Oke? Setelah di print, baru di scan. Dengan begitu tidak akan kelihatan tuh artifak yang ditunjukkan Bang Jos itu tadi, yang ada tulisan nama foto Joshua dengan temannya. Tidak akan kelihatan, karena tingkat kepadatan filenya itu sama. Rata udah. Gitu. Nah, yang ditampilkan oleh kader PSI itu kan bukan foto hasil hasil direkayasa lalu kemudian di print baru difoto gitu. Yang kelihatan itu kan foto, memang itu fotokopi warna tuh kelihatan, ada bercak hitam di bawahnya. Hasil printer yang digunakan ya tidak sempurna, jadi bercak hitamnya kelihatan, itu fotokopi warna gitu. Dan itu tidak bisa dijadikan bahan untuk analisis, sama sekali tidak bisa. Oke Bang Jos, saya kira demikian dari saya. Terima kasih waktunya. Ya, baik. Terima kasih Pak Karim. Ya, seperti itu tadi ya. Jadi memang sebenarnya sudah saya ulang ya. Jadi Pak Karim memang minta tugas lagi ya, bahwa
dibutuhkan oleh para pakar-pakar tersebut sebenarnya sudah membantahkan gitu ya, sudah mereka kekeliruan yang mereka lakukan dengan istilah-istilah digital forensik, ELA, ya, dan mencoba apalah istilah-istilah itu sama sekali kan tidak berdasar ya. Jadi yang benar ya melakukan terhadap dokumen analog ya menggunakan dokumen examiner lah gitu ya, dan itu dari spesialisasinya ya di lapor sudah jelas ya. Nah nanti ya memang teman-teman backstream lain gitu ya, mereka memang tidak memaparkan di sana apa namanya hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan dokumen eksaminer tersebut gitu ya, karena memang pemeriksaan itu hanya untuk konsumsi penyidik atau penyidik gitu ya, dia akan disampaikan di pengadilan, jadi nanti ya kita tunggu saja ya, itu pasti akan dijelaskan sangat detail nantinya gitu. Itu istilah-istilahnya juga berbeda dengan istilah yang selama ini gitu ya. Nah, selama ini mereka makanya menganalisis menggunakan apa digital forensik lah istilahnya gitu ya, tapi handling dengan digital ya, itu sudah jelas salah kaprah ya. Mungkin ada lagi mungkin yang mau nambahkan, silahkan. Boleh saya menambahkan Bang Joshua? Silakan Mas Nugroho ya. Oke, selamat malam Bang Joshua. Waseka ada, Vicky di sini ada, Dokter Teguh juga. Oke, selamat malam. Jadi gini Bang Joshua, saya akan menyoroti masalah ini. Saya sempat melihat video analisa Times New Roman dari si Topi Merah ya. Jadi dia menganalisa menggunakan dataset yang dia klaim dia kumpulkan data apa semua font-font yang ada, kalau nggak salah sampai sekian 200.000 kalau nggak salah ya. Tapi dia lupa bahwa machine learning itu kalau kita latih dengan data yang ada, jadi hanya mengikuti data yang ada saja. Dia lupa memasukkan dataset yang font-font yang di waktu itu dicetak secara manual ya. Jadi font-font itu otomatis tidak terada di datasetnya, nah itu yang menyebabkan kesalahan. Jadi makanya dia waktu dideteksi masih mendeteksi itu sebagai font Times New Roman. Nah, ada kesalahan di situ, kesalahan algoritma pemikiran cacatnya. Kemudian kemarin saya juga sempat melihat dia menganalisa garis merah red line itu menggunakan aplikasi dia yang ditaruh di GitHub gitu. Kemudian saya lihat loh, kok di sini dia menggunakan grayscale gitu. Jadi ini kenapa harusnya tone color kenapa dijadikan grayscale ya, tentu saja hilanglah di jaket warna hitam, jas warna hitam kan. Oke, yang ketiga, yang terakhir saya mau beri catatan tentang ini, tentang prosedur dari digital forensik itu totally salah sekali ya yang dilakukan oleh si dua RS itu. Di forensik digital itu kita mengenal namanya hashing, ada yang namanya chain of custody. Mungkin kalau Bang Joshua tahu lah ya. Jadi kalau ini sampai dibawa ke pengadilan, si Roy dan si respon diminta untuk menunjukkan mana hashingnya gitu untuk mengetes barang bukti sahabat tidak, dia kan tidak akan bisa karena yang namanya digital bond fisik itu dia tidak punya yang namanya hashing dan dia tidak punya juga riwayat barang bukti kan, chain of custody. Jadi sebenarnya ini orang tidak mengerti forensik digital tapi bicara di ranah yang bukan bidangnya gitu ya Bang Joshua. Ya Bang Joshua ngerti lah itulah ya yang teori-teori seperti itu ya. Dan untuk yang Ella juga sebenarnya sudah ingatkan ke Vicky Info ketika dia mencoba melakukan teknik yang sama ya menggunakan Ella. Saya bilang tidak bisa, itu bukan dokumen bond digital, kamu nggak bisa melakukan itu, jangan ikut yang salah gitu, saya bilang gitu. Ya alhamdulillah terakhir sudah mulai kan dia pakai mengambil referensi dari Dokter Teguh juga ya, alhamdulillah. Jadi itu aja sih Bang Joshua yang catatan yang saya berikan ya, dari ya saya tersenyum saja melihat ini kasus yang ini berjalan ini. Oke, terima kasih Bang Joshua. Iya, terima kasih. Ya, suara saya masih jelas nggak ya? Misalnya harus Agak menurun Mas, Bang, agak menurun, agak mulai ngebas lagi. Nah, ini Ngopi dulu, ngopi dulu. ya, ya. Oke. Gimana kali ya? Tes tes.
Tes, tes. Suaranya udah bisa ya? Kelihatan ya? Kedengaran ya? Iya, terima Masih kasih. jauh Bang Jos, Oh, masih masih jauh jauh. Bang. Iya, masih kedengeran jauh. Sambil Bang Jos ngetes, saya kasih tambahan sedikit bisa ya? Silakan, silakan. Mengenai materai itu Bang Jos. Ya. Nah, Undang-Undang Bea Materai Belanda, zaman Belanda tahun 21, ya, itu mengatur bahwa dokumen-dokumen penting itu dimeteraikan. Oke? Nah, tapi orang Indonesia kan ya, kita kan saat itu bangsa terjajah ya. Jadi preventif, maunya yang aman-aman aja. Ya, kalau ijazah dimeteraikan ya meskipun tidak ditulis dimeteraikan, tetap saja orang Indonesia memeteraikan. Suaranya Pak Kani masih mute, mute. Pak Kani mute tadi suaranya. Oke, ada? Iya, iya, silakan, silakan. Tadi sempat Ya. mute. Ya. Nah, iya. Sampai mana tadi? Sampai bahwa zaman Belanda kan sudah diatur bea materai ya, pemeteraian. Tapi dasar kita orang Indonesia preventif. Kalau kalau untuk amannya biar ijazah pun dimeteraikan. Oke. Nah, itu berlangsung puluhan tahun sampai Indonesia merdeka. Jadi kebanyakan ijazah pada zaman Indonesia sudah merdeka sampai Pak Jokowi di wisuda itu orang masih memeteraikan. Nah, satu kebetulan sejarah yang luar biasa, Pak Jokowi itu wisuda November 1985. Presiden Soeharto menandatangani Undang-Undang Bea Materai yang baru tanggal 27 Desember 1985 yang berlaku 1 Januari 1986. Dan dalam undang-undang itu, nanti di Google aja nomornya nomor berapa, saya lupa. Dalam undang-undang materai baru itu digariskan, diatur dengan tegas bahwa dokumen-dokumen yang tidak perlu dimateraikan, di antaranya ijazah. Nah, maka sejak 1986 untuk universitas-universitas yang ada di Jawa banyak yang sudah tidak menggunakan. Tapi bagi yang di luar Jawa, Sulawesi, Sumatera, ya kita tahulah bagaimana sosialisasi undang-undang pada zaman itu. Tidak langsung diketahui oleh masyarakat di daerah. Jadi di luar Jawa masih banyak yang pakai gitu. Bahkan ada senior saya di Universitas Hasanuddin, ijazah tahun 90-an pun masih pakai materai. Begitu. Jadi itu yang ingin saya tambahkan mengenai kontroversi materainya. Bahwa kebetulan banget Jokowi wisuda November 85, Desember 85 Pak Harto tanda tangan undang-undang bea materai yang baru berlaku 1 Januari 1986, dan dalam undang-undang itu digariskan secara tegas bahwa dokumen-dokumen yang tidak perlu dimeteraikan. Salah satunya adalah ijazah. Oke, demikian Bang. Iya, iya, terima kasih Pak Kani. Ya, Izin Bang Jos. ya, silakan Mas Vicky. Oke, sebenarnya terima kasih Bang Jos sudah mengedukasi masyarakat dengan eh, bisa menyeimbangkan soal apa yang mereka giring di tengah-tengah masyarakat. Yang saya pikir ini adalah pembodohan publik yang sangat luar biasa. Bagaimana kalau misalnya Bang Jos dan teman-teman yang adalah ahli tidak melawan narasi mereka, itu akan semakin banyak pembodohan. Sangat komprehensif penjelasan Bang Jo tadi soal ELA. Saya juga ikut Dev Talk yang sebelum-sebelumnya. Luar biasa penjelasannya. Dibandingkan dengan penjelasan Roy Suryo yang mengatakan, bahkan menjelaskan ELA itu dengan istilah kotoran burung. Ya, hanya orang bodoh yang mau mempercayai penjelasan Roy Suryo dibanding dengan penjelasan Bang Jos yang sangat komprehensif seperti ini. Sangat bisa untuk dipahami dengan bahasa-bahasa yang ilmiah, dengan istilah-istilah yang Pak Joshua ini sampaikan di tengah-tengah publik. Dan juga soal face match kemarin, soal ELA, pokoknya semua hal yang mereka bangun di publik itu benar-benar dapat dipatahkan dengan apa yang Bang Jos dan teman-teman lakukan lewat DF Talk ini. Jadi sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak karena sudah
benar-benar mencerdaskan masyarakat yang sangat awam soal ini. Karena di dalam kolom komentar, dalam ketika membahas hal ini, banyak sekali yang belum paham sama sekali dengan hal-hal seperti ini. Saya pun awalnya sangat tidak tahu soal ini, tapi secara mandiri melakukan eh, mempelajari lah hal-hal yang sebenarnya kita bisa akses di ChatGPT dan sebagainya soal forensik apa tadi yang Bang Jos bilang forensically. Ya, kita juga pakai website itu untuk melihat bahwa yang dikatakan oleh Roy Suryo soal bagaimana eh, ijazah yang kalau tidak ada manipulasi itu bisa terbaca, sedangkan Pak Jokowi punya itu ijazahnya tidak terbaca ketika di ELA. Padahal ketika saya masuk di website Forensically itu ternyata seperti yang ditunjukkan oleh Bang Jos tadi, ternyata bisa dituning. Bisa dituning untuk tulisannya bisa terbaca atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan juga soal yang Bang Jos juga katakan tadi soal di mana kita bisa ada yang menemukan garis merahnya, ada yang tidak. Makanya itu bias sekali. Jadi mungkin saya cukup bertobat ketika Bang Jos bilang bahwa analog itu tidak bisa dilakukan uji digital forensik karena itu adalah salah kaprah. Dan juga soal kasus yang topi merah kemarin, akhirnya kan eh, alam yang membuat mereka sadar sendiri dengan salah kaprah, dengan mereka mengakui kan bahwa itu error. Dan dia men-take down video tentang Elanya yang mengatakan soal surat klarifikasi dari Prof yang kemarin sempat viral itu adalah fake, palsu katanya, lewat Ela. Akhirnya dia minta maaf, take down, malu sendiri. Oke, dan mungkin pertanyaan saya banyak sekali yang bertanya soal bagaimana soal tim untuk melakukan verifikasi ke Yamaguchi, Bang Jos. Itu saja. Baik, baik. Terima kasih, Mas Vicky. Terima kasih atas komentar-komentarnya, masukan-masukannya, ya. Ya, jadi ya itu tadi ya kami sangat mengapresiasi ya. Jadi ketika ada yang tercerahkan dari event-event kita ya. Jadi memang tujuan kita memang untuk mencerahkan kepada masyarakat terutama yang sempat katakanlah ya. Meskipun sebenarnya agak terlambat sebenarnya ya kita mau mengklarifikasi itu. Kenapa? Karena di grup ya DFIS itu ada perdebatan sebenarnya. Perlu nggak sih kita luruskan ini gitu ya? Awalnya sih bilang nggak perlu, ini udah layer 8. Layer 8 itu kan politis gitu ya. Bukan layernya teknis ya, teknikal seperti yang biasa kita lakukan. Karena apapun yang kita omongkan itu pasti akan dibantah juga sama mereka. Mereka pasti nggak akan ngikuti. Tapi kan target kita bukan itu. Kita ingin menyadarkan orang-orang yang mau atau yang masih ragu-ragu lah intinya gitu ya. Nah, banyak orang yang ragu-ragu yang mau condong ke mereka akhirnya wah ternyata keliru ya gitu ya analisanya kira-kira seperti itu. Dan akhirnya ya itu yang kita lakukan ya karena memang kita melihat bahwa dampak ya publikasi mereka atau setiap media juga meliput mereka menampilkan analisa abal-abal mereka gitu ya. Yang ini kita sayangkan dan akhirnya banyak yang bergelar-gelar profesor pun kena gitu ya. Artinya terpengaruh dengan analisa abal-abal mereka. Oke, jadi yang pertama yang sejak awal sebenarnya ya kemunculan Rismond ketika dia di kasus Jessica itu sebenarnya sudah kita tertawakan ya. Ya. Bagaimana mungkin ada ahli forensik yang tidak tahu SOP forensik? Bagaimana mungkin ada ahli forensik yang menganalisis video-video dari media sosial, dari YouTube pada saat itu, ya, dari YouTube itu pun rekaman dari awak media, gitu ya, dari televisi lah, gitu ya, yang direkam dari layar yang ditampilkan di persidangan, dan itu jadi analisa dia, gitu ya. Dari situ kita udah tahu bahwa itu bukan ahli digital forensik, ya. Sebenarnya. Cuman memang dulu belum ada yang mengulik ijazahnya gitu kan. Kebetulan saya nggak ada hubungannya dengan kasus itu sebenarnya. Meskipun saya pernah menulis artikel terkait dengan bagaimana sih SOP forensik untuk menganalisis CCTV ya. Anda bisa cek nanti di blog saya ya. Dulu masih ada jejaknya di sana. Ya, kenapa? Karena sejak awal ya ahli abal-abal ini itu
udah meragukan sekali, ya. Dia tidak tahu digital forensik sesungguhnya, ya. Memang dia tahu teknik apa namanya, bahasa-bahasa ilmiah atau bahasa-bahasa teknisnya, ya. Meskipun banyak yang keliru sebenarnya, ya. Tetapi orang kan terpukau ya dengan bahasa-bahasa atau istilah-istilah ilmiah yang dikeluarkan dia gitu ya, dan menurut mereka itu masuk akal gitu ya, padahal kita ketawain sebenarnya. Misalnya apalah ya, mendeteksi umur kertas gitu ya. Pakai apa kemarin katanya gitu ya, itu nggak masuk akal banget gitu ya. Mendeteksi menggunakan teknologi deteksi yang di atas ratusan tahun baru bisa ya. Carbon dating katanya. Nah, carbon dating, waduh. Dan itu diikuti semua para ininya, apa namanya, pengikutnya dia gitu ya. Padahal mereka nggak tahu apa carbon dating sebenarnya gitu kan. Itu kan hanya bisa deteksi Kalau umur kalau kertas, kertas, umur umur bahan. kertas Iya, ya, umur tahun yang 2005, yang umur kertas tahun 2005 dihitung dengan umur kertas tahun 1985 dalam carbon dating akan dihitung sama. iya nggak mungkin ketahuan lah istilahnya gitu kan. Nggak Itu mungkin kan harusnya, ketahuan karena skalanya ribuan tahun. iya harus ribuan tahun, minimal ratusan Nah, tahun lah istilahnya. iya, Iya, keren-kerenan aja mereka tuh. iya begitu. Jadi dari situ sebenarnya ya sudah ketahuan sebenarnya mereka hanya ngomong ilmiahnya saja ya, tapi nggak paham benar ya. Seperti Ella lah ya, dari awal ya kita udah ketawain bener, Ella kok bisa nganalisis nganalisis analog Ella gitu ya, itu hanya untuk digital ya, file digital, tempering di digital, jadi hanya file-file digital yang berubah-berubah saja yang mungkin bisa dideteksi, dan itu pun tidak boleh jadi satu-satunya ya. Sama seperti yang dibilang Mas Hani tadi ya, Ella itu kalau nanti Anda pelajari lagi, tidak bisa hanya itu saja menyatakan bahwa ini pasti tampering, gitu. Nggak bisa. Ya. Masih ada apa namanya, metode-metode lain yang harus dikonfirmasi lagi. Ya. Jadi selain eh, apa namanya, file digital itu harus bentuk aslinya, baru ditemper, yang baru bisa dideteksi dengan mudah. Kalau yang sudah menyebar di internet, otomatis sudah sangat sulit atau mungkin akan menjadi salah ya, salah persepsi atau salah menemukan gitu ya. Tadi sudah diceritakan Mas Kani bahwa Ella ini bisa keliru juga gitu ya. Jadi nggak bisa kita gunakan jadi satu-satunya ya untuk mendeteksi bahwa itu bagian yang diedit atau tidak gitu kan. Bisa saja keliru gitu ya. Nah, berikutnya kemudian mereka juga menggunakan analisa apa tadi, font ya, font. Tadi Mas Kani udah jelaskan banget itu ya, sama apa namanya, Pak